Tidak semua merek mobil yang ada di Indonesia menggunakan fitur 4-wheel steering ini. Hanya beberapa merek dan juga tidak dikeluarkan fitur itu di setiap generasi-generasinya. Dan salah satu yang memiliki fitur 4-wheel steering ini adalah Honda. Iya, betul. Salah satunya adalah Honda. Dan Hondanya adalah Honda Accord. Nah, bingung kan? Honda Accord yang mana? Ikuti terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share. Terima kasih. Ini dia mobilnya. Honda Accord Maestro tahun 1990 sudah memiliki dua fitur unggulan, yaitu yang pertama mesinnya injeksi, yang kedua dia sudah dilengkapi dengan 4-wheel steering. Oke, mantap kan? Baru tahu kan kalau Accord Maestro ternyata ada yang 4-wheel steering? Simak terus videonya. Lanjut. Lalu apakah ada perbedaan antara yang versi 4-wheel steering dengan yang bukan? Ternyata setelah saya lihat tidak ada perbedaan lain, semuanya sama dari bentuk bodi, kemudian kelengkapan fitur-fiturnya juga sama. Hanya beda sedikit nanti akan saya perlihatkan di bagian center cluster di interiornya. Oke, ini untuk bagian depannya kelihatannya rapi. Di bagian bumpernya, kemudian untuk headlampnya sendiri ini juga masih menggunakan multireflektor, sama seperti yang bukan 4-wheel steering. Dan ini ada tulisan Stanley di sini. Masih orisinil. Kondisi bumpernya juga bagus. Nah, bagaimana dengan kondisi kap mesinnya? Kap mesinnya ini masih kaleng kap mesinnya. Ini juga sama, ada tulisan Stanley di sini. Masih kaca dan multireflektor. Dan ini untuk lampu kecil, lampu sennya. Ini ada retak 1000 karena pengaruh faktor usia. Tapi dia masih orisinil, masih ada tulisannya Stanley di sini juga. Untuk bodi spakbor kiri ini kaleng banget. Kita lihat dari pilarnya rapi, tidak ada bekas kerusakan. Dan untuk bagian atapnya juga rapi banget, nggak ada bagian-bagian yang keropos. Pencetnya juga mengkilat, mulus. Nah, ini untuk kondisi bagian samping bodi. Untuk pintunya ini kaleng. Juga dengan bagian bawahnya kaleng. Bagaimana dengan pintu belakang? Pintu belakang juga kaleng juga. Bagian belakang ini kaleng juga. Dan ini kondisi bagian bumper belakang juga bagus. Oke, lanjut ke bagian belakang. Bagian belakang mobilnya sama seperti yang bukan versi 4-wheel steering. Persis, nggak ada perubahan, nggak ada perbedaan. Ini kondisi lampunya juga masih orisinil. Masih ada tulisan Stanley-nya. Persis, sama. Untuk yang sebelah kiri juga masih ada tulisannya. Nah, untuk kap bagasinya juga ini masih kaleng. Ini kaleng banget. Oke, kita akan cek juga bodi bagian sebelah kanan. Wah, keren ini, kaleng banget tuh. Pintu juga kaleng. Bagian belakang bodi juga kaleng juga. Bagus. Kita lihat dari sisi samping seperti ini tampilannya. Nah, sekarang kita akan cek bagian interior.
Dari mulai door trim, pintu kanan sama seperti yang versi bukan 4-wheel steering. Ini ada kelengkapan untuk power window-nya, ini untuk window lock-nya, kemudian ini untuk mengatur spionnya. Nah, ini tampilan dashboardnya sama semua. Nah, hanya ada sedikit perbedaan, yaitu di bagian ini. Ini kan ventilasi AC sama, kemudian untuk kontrol AC-nya juga sama. Kemudian di bawahnya ini ada head unitnya. Nah, di bawah head unit ini, kalau yang bukan versi 4-wheel steering, si lighternya ini ada di bawah sini. Ada di bagian dalam, menyatu dengan di bagian bawah untuk audionya, tapi ini terpisah, tempatnya ada di bawah. Kemudian di sebelahnya di sini ada asbak. Selebihnya sama semua. Demikian juga dengan door trim kiri juga sama. Lalu untuk plafon juga sama, nggak ada perbedaan. Warna juga tetap abu-abu. Nah, kondisinya plafon yang ini, mobil ini juga bagus. Cuman sayangnya sun visor-nya yang sebelah kanan atau bagian supirnya nggak ada, sementara yang bagian sebelah supir ada. Untuk jok bagian sebelah supir masih bagus, masih mulus. Nggak ada bagian yang robek atau bagian yang rusak. Dan bulunya juga masih lembut. Ini masih ori. Untuk yang bagian supir juga bagus. Hanya ada sedikit rusak bagian bawah sini ya. Nah, ini untuk bagian belakangnya sama. Sudah dilengkapi juga dengan armrest. Kondisinya juga rapi. Kondisinya juga bagus. Dan ini masih ada stikernya, Honda Accord. Stiker ini menunjukkan informasi ukuran ban aslinya, lihatin. Kemudian tekanan anginnya masih ada semua di sini. Sekarang saya akan cek untuk ke bagian mesin. Oke, ini tampilan mesinnya. Mesin berkapasitas 2000 cc dan juga sudah injeksi, atau istilah di Hondanya adalah PGM-FI. Mampu menghasilkan tenaga sebesar 145 horsepower pada 5.900 rpm dengan torsi 138 foot-pound pada 4.400 rpm. Kita cek bagian tulang mesinnya, ini masih bagus. Bisa diperhatikan bagian tulang depan ini masih bagus banget. Tidak ada bekas benturan, nggak ada bekas tabrakan. Terlihat juga mesinnya kering dan kondisinya masih normal semua, masih orisinil. Tidak ada perubahan atau modifikasi. Nah, ini injeksinya. Bisa diperhatikan bahwa kondisi mesinnya ini masih bersih, juga kondisinya masih orisinil, tidak ada bekas rembesan oli dan semuanya tampak normal. Dan balik kap mesin masih kaleng semua, dan juga lipatan-lipatan atau bentuk dari pabriknya masih utuh. Perhatikan juga bagian-bagian tulangnya masih utuh, masih bagus. Tidak ada juga bekas tabrakan ataupun bekas dempulan atau perbaikan. Dan di bagian balik kap mesin ini juga sudah dilengkapi dengan peredam, tapi ada beberapa bagian yang sudah rusak atau lepas, dan saran saya sih ke depannya perlu dibersihkan. Oke, habis cek mesin dan interior, sekarang kita akan coba 4-wheel steeringnya ya. Ikuti terus videonya. Sekarang saya akan mencoba menghidupkan mesinnya, sekaligus akan mencoba bermanuver dengan 4-wheel steering ini.
Seperti yang teman-teman dengar, mesinnya halus, mesinnya juga bagus, dan indikatornya semuanya berjalan dengan atau berfungsi dengan baik. Bisa lihat ini pada saat posisi setirnya belok ke kiri, ini setir ban depan belok ke kiri. Nah, untuk ban belakangnya dia juga nongol berlawanan arah. Ini yang namanya 4WS, keren. Lihat, bannya keluar yang belakang pada saat dia belok mundur ke kiri. Sip. Posisi ban belakangnya masuk ke dalam. Oke, keren juga nih. Gimana? Sudah ketahuan bedanya menggunakan 4-wheel steering ini? Jadi pada saat kita misalnya putar setir ke kiri, maka ban belakang akan sedikit berbelok ke kanan. Dan juga demikian sebaliknya. Pada saat kita putar kemudi ini ke kanan, maka ban belakang akan sedikit belok ke kiri. Jadi berlawanan arah dengan putaran dari setir atau kemudi. Fungsi dari 4-wheel steering ini adalah untuk mengurangi radius putar dari mobil ini. Seperti itu. Kemudian dari sisi interior, eksterior juga sama semua, kecuali di bagian tadi untuk lighter, tempatnya posisinya sedikit berbeda. Kemudian untuk warna interior, kemudian joknya, modelnya, kemudian untuk dashboard, semua tampilannya sama dengan versi yang tidak 4-wheel steering. Jadi itu tadi reviewnya mengenai Honda Accord tahun 1990, dan yang ini versinya 4-wheel steering dengan mesin injeksi. Terima kasih sudah mengikuti video ini sampai habis. Jangan lupa untuk yang suka silahkan tekan tombol like-nya, dan yang baru nonton video ini silahkan tekan subscribe-nya. Tinggalkan komentar di kolom komentar. Kita ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih.